Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi oleh Allah SWT hidayah, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang sampai saat ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu saya mengenai menuntut ilmu. Mulai dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulla muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslimin. Nah, dari hadis ini kita melihat bahwa dengan semakin kita sering menuntut ilmu, maka kita juga akan lebih banyak tahu dan lebih berwawasan mengenai suatu hal atau suatu ilmu gitu. Walaupun memang benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu agama gitu, khususnya iman dan Islam, serta ilmu-ilmu bagaimana kita mengenal Allah gitu. Namun sebagai umat Islam dan sebagai seseorang yang hidup di dunia ini, kita tidak boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya gitu. Kita bisa menuntut ilmu yang lainnya, tidak harus ilmu agama saja, karena tanpa ilmu umat manusia itu hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lainnya ke bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, sebagaimana firman Allah SWT yang ada di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilmal darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu baik di dunia maupun di akhirat itu sangatlah diutamakan gitu, karena dengan mempunyai ilmu kita bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang manapun. Kemudian kita juga akan selalu jernih dan bijak dalam mengambil segala keputusan, karena balik lagi di dunia ini tuh memang landasannya itu dengan menggunakan ilmu. Jadi tanpa ilmu kita tidak bisa gitu berpikir mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang harus kita jalani, mana yang tidak. Misalnya seperti ketika kita kecil hingga sekarang kita disekolahkan gitu agar kita bisa membaca, menulis, berhitung, bahkan menganalisa gitu. Kita juga bisa mempelajari beraneka ragam ilmu akademik maupun non akademik seperti ya matematika, fisika, biologi, sosiologi, akuntansi, bahkan pendidikan agama Islam dan ilmu yang lainnya. Dengan kata lain, kita bisa berwawasan dengan ilmu. Semakin kita mendapatkan ilmu, semakin juga wawasannya kita itu beragam dari segi manapun gitu, khususnya ilmu agama gitu ya, karena ilmu agama ini bisa menjadi bekal kita untuk nanti kita di akhirat. Kemudian ilmu dunia juga bisa menjadi bekal untuk nanti kita di dunia, dan keduanya itu harus balance. Di ilmu agama kita bisa belajar mengetahui sejarah Islam, kemudian akidah, akhlak, dan bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan Allah dan sesama makhluknya. Jadi ini cukup menjadi acuan buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hanya berdiam diri tanpa ada niatan untuk mencari ilmu, maka kita akan terlihat buta dari segalanya gitu. Mendapatkan ilmu juga baik ilmu agama dan dunia itu zaman sekarang itu gampang, bisa lewat online, bisa secara online. Kemudian kita juga bisa menemukan guru dimanapun, bisa menemukan sekolah dimanapun seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mencari ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak harus di dalam lingkungan formal saja, tetapi non formal juga bisa seperti itu. Dari ilmu juga tidak harus secara ilmu secara materi saja ya, tetapi ilmu juga bisa diajarkan dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Misalnya
ilmu kita untuk ikhlas, ilmu kita untuk membantu orang lain, beramal, sedekah, sholat, dan lain sebagainya, seperti itu. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat untuk ibu, bapak, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Dan maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan, perilaku, atau apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.